Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar sekalian yang budiman, marilah kita mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghindarkan diri dari kecurangan, kebohongan dan berbagai sifat tercela lainnya, dan memulai hari-hari dengan amalan-amalan soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran kita. Sebab segala perbuatan dan amal manusia itu baik maupun buruk merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, judul kita pada sore hari ini yaitu 4 amalan menuju surga. Mudah-mudahan bagi yang melaksanakannya atas dasar niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah walaupun tanpa diminta untuk masuk ke surga, janji Allah tidak pernah meleset. Janji Rasulullah SAW juga tidak pernah meleset. Apa saja keempat amalan itu? Jadi ketika ada orang yang bertanya kepada kita bagaimana atau apa sih di antara gitu, apa sih di antara jalan menuju surga itu, maka tentu kita jawab dengan sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghantarkan kita menuju ke surga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun yam tadkhulul jannata bisalam. Artinya, tebarkanlah kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, kemudian sholatlah pada waktu malam di saat orang-orang sedang tidur lelap, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga dengan damai. Itu adalah sabda Rasulullah SAW. Baiklah, yang pertama, amalan yang mudah-mudahan dengan amalan ini didasari dengan ikhlas karena Allah, menjadikan sebabiah masuknya orang ke dalam surga, yang tentunya adalah atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia melakukan satu amalan yang lillahi ta'ala karena melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah pun ridho terhadap apa yang ia kerjakan, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Pertama, orang yang menghendaki untuk masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang menebarkan salam. Apa itu yang dimaksud dengan menebarkan salam? Maksudnya adalah menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang. Jadi menebarkan perdamaian itu bisa diawali dengan memberikan ucapan salam, ya kalau bahasa orang Islamnya Assalamualaikum. Lebih afdalnya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Artinya keselamatan ini mudah-mudahan untuk engkau dan juga kesejahteraan untuk dirimu. Maka orang itu akan menjawab pula, mendoakan semoga pula bagimu keselamatan dan juga kesejahteraan. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban waalaikumsalam. Adapun jika kita misalkan sudah
mengucapkan salam tapi orang tidak mau menjawabnya. Nah, ini jangan diambil hati ya. Ya nggak apa-apa, kita santai-santai saja. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang ini mendapatkan anugerah dari Allah SWT walaupun tidak menjawab salam kita. Kita berhusnudzon saja. Ya siapa tahu dia tidak menjawab salam itu mungkin karena tidak terdengar, atau kita mengucapkannya kurang jelas, atau dia tidak sedang konsentrasi. Kita berhusnudzon saja. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bilang, kenapa salam saya nggak dijawab? Itu juga nggak apa-apa. Itu namanya mengingatkan saja. Kemudian jamaah rahimakumullah. Jadi intinya bahwasannya ucapan salam itu pada hakikatnya adalah menebarkan perdamaian. Ucapan tersebut walaupun hanya ucapan assalamualaikum itu sepertinya sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Bahkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam itu tidak sekedar kata-kata, namun juga mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama orang Islam. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam baik kepada yang kenal maupun yang tidak kita kenal. Afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Karena ini akan menjadikan kerukunan. Ya siapa tahu yang tadinya kita agak renggang dengan seseorang, kemudian karena daripada kita ketemu sama-sama berpaling muka begitu ya, lebih baik kita ucapkan assalamualaikum. Kalau nggak dijawab kebangetan. Karena kewajiban orang Islam itu dalam kondisi apapun ya, walaupun itu musuh, kalau disalamin ya harusnya menjawab salam. Jadi hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci, menghujat, ya, mengkafirkan, terutama mengkafirkan kepada orang muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian, dan memutuskan tali persaudaraan. Jadi dengan ucapan assalamualaikum ini mudah-mudahan terjadi kerukunan, ya, kerukunan walaupun hanya lewat kata-kata. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, jalan untuk mencapai surga itu diantaranya sebenarnya banyak ya jalan itu, bukan hanya 1000, 2000, banyak. Cuman ini mudah-mudahan bisa diamalkan walaupun sedikit, yaitu memberikan makanan. Jadi selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak bersedekah dengan makanan, ya, terutama bagi siapa? Terutama bagi orang-orang yang membutuhkan daripada makanan tersebut. Kemudian mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan seseorang menuju ke surga atas ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang senang memberikan makanan itu adalah orang yang dekat dengan surga. Itu pun Rasulullah yang menyampaikan seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 sebutkan bahwa as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu sangat dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, artinya akrab dengan manusia, dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi menjelaskan bahwa sikap dermawan itu merupakan buah dari cinta akhirat. Jadi orang yang dermawan itu berarti orang yang cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah SWT, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah. Maka secara otomatis muncul sikap percaya bahwa Allah pemberi rezeki. Jadi orang yang dermawan itu pada hakikatnya adalah orang yang kenal dengan Allah, karena dia merasakan sadar bahwa yang dia punya sekarang, yang dia pegang itu adalah sebenarnya pemberian dari Allah SWT. Maka jika Allah itu maha pemberi, nah Allah itu maha pemberi, maka kita pun harus memiliki sifat yang pemberi juga, ya, karena itu adalah merupakan perintah Allah dan dicontohi oleh Allah SWT.
Yang ketiga jamaah rahimakumullah, untuk menggapai surga secara syariat melalui amalan sunnah itu yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan kepada orang, terutama kepada orang yang telah memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Jadi yang namanya silaturahmi ini bisa kepada orang yang kita pengen kenal dengannya kemudian kita berkunjung, atau kepada yang sudah terbiasa kita kunjungi, atau kepada orang yang pernah memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Maka dalam sebuah riwayat bahwasanya salah suman kunna fihi hasabahullahu hisaba yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi qalu liman ya Rasulullah qala tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak qala fa idza fa'altu dzalik fama li ya Rasulullah antu hasaba hisaba yasira wa yudkhilakallahu jannata bi rahmatihi. 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang sangat cepat, yang sangat mudah, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Siapa itu? Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzolimimu, engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Sahabat pun bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah SAW? Nabi pun bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya. Maka mengenai pentingnya silaturahmi ini, saudara, terdapat sebuah cerita bahwasanya orang yang mau bersilaturahim itu dia akan diperbanyak rezekinya, diberkahi rezekinya, dipanjangkan pula umurnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat untuk kitab kajian sore hari ini, yaitu untuk menggapai surga atas ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat malam, ya qiyamul lail, ketika orang-orang sedang tertidur lelap. Kapan itu? Bukan di awal malam, bukan di pertengahan malam, tapi di sepertiga terakhir malam. Andaikan malam dari maghrib sampai subuh itu dibagi 3 waktu, maka ambillah sepertiga terakhir dari waktu malam tersebut. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan, dan sholat malam adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita dapat mencapai ridho Allah SWT. Bukan surganya yang kita cari, tapi ridho Allahnya. Kalau sudah ridho Allah kita dapat, ya radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Maka orang yang mendapatkan, apabila kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada orang tersebut, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang takut kepada Allah SWT. Katakan orang yang bertakwa. Semoga dengan menjalankan keempat anjuran Rasulullah SAW, yaitu perbanyaklah mengucapkan salam, tebarkan kedamaian, memberikan makan, kemudian mau bersilaturahim, kemudian satu lagi yaitu melaksanakan sholat malam, maka mudah-mudahan di saat keistiqomahan yang kita lakukan pada hal 4 tersebut, mudah-mudahan disitulah Allah mencabut ruh kita sehingga menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antara orang yang meninggal husnul khatimah yaitu orang yang sedang menghafal Al-Quran, orang yang sedang dalam keadaan sujud, orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, orang yang sedang dalam keadaan ibadah haji, orang yang sedang dalam melaksanakan kebaikan lainnya, dan kebaikannya itu didasari atas niat lillahi ta'ala dan Allah ridho kepadanya. Itulah orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah Pak Ustadz, salah satu
amalan untuk menuju surga ini adalah kalau tadi kita memberikan makan kepada orang begitu Pak Ustadz. Pastinya ini orang yang kekurangan begitu Pak Ustadz. Pak, konsepnya ketika kita membantu seseorang itu apakah kita membantu saja siapapun orangnya tidak apa-apa, apa kita harus itu melihat dulu Pak Ustadz dari segi secara religinya atau agamanya begitu Pak Ustadz. Kan tidak apakah kita bisa juga yang membantu, maaf nih misalnya non muslim tapi memang benar-benar kekurangan nih Pak Ustadz begitu. Iya. Jadi di situ tidak disebutkan at'imut ta'am khususon lil muslim, tidak ya. Jadi berilah makan kepada orang yang membutuhkan dan tidak harus khusus kepada orang muslim. Memberi makan kepada orang terutama yang membutuhkan sekali itu, apalagi kaitannya dengan menyambung nyawa ya. Artinya menolong dalam keadaan darurat banget gitu. Itu lebih besar lagi pahalanya walaupun yang kita beri itu adalah orang non muslim. Nah, yang semua ya dalam keadaan apapun terhadap makhluk Allah, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, rasnya, kita tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih bulu dalam memberikan kebaikan. Nah, terkecuali ada memang yang dilarang itu, yaitu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi artinya janganlah kalian mentaati kepada makhluk yang sedang bermaksiat kepada Tuhannya. Nah, satu, jangan taat. Jangan taat itu artinya ketika kita dimintai tolong untuk membantu dia bermaksiat ya, kepada Allah, ini nggak boleh. Baik minta tolong mengerjakan sesuatu, mengerjakan suatu pekerjaan, atau minta tolong diberikan, minta tolong melayani makan dan minumnya. Ini tidak boleh ini. Nah, dalam keadaan melaksanakan maksiat kepada Allah SWT. Misalnya nih, ada orang mau berzina nih, terus dia bilang sama kawannya, tolong nih bantu aku ya, bantu aku nutupkan pintu ini, saya mau berzina. Nah, ini nggak boleh. Nah, apalagi memberikan makanan gitu. Baru memberikan tenaga aja udah nggak boleh. Karena ketika kita memberikan makan atau minuman kepada orang yang mau berzina, berarti sama dengan kita menolong memberikan kekuatan tenaga kepadanya. Jadi selain itu, selain kita memberikan pertolongan, baik tenaga, makanan, ataupun apa saja, dana kepada orang yang tidak sedang bermaksiat, walaupun itu non muslim, apalagi muslim, maka itu diperbolehkan. Seperti itu Mas. Oke. Baik, kerabat, kita akan kembali ke pertanyaan berikutnya bersama dengan program acara Jamaah Sore. Ini yang sudah ada yang sudah SMS sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sulistiani yang ada di kawasan Tulang Bawang Barat sore kali ini. Pak Ustadz, bagaimana baiknya kalau kita ingin sholat tahajud Pak Ustadz? Apakah sholat tahajud itu di atas jam 2 malam atau pada waktu kita terbangun saja begitu Pak Ustadz? Dan lebih bagusnya bagaimana Pak Ustadz, sesudah sholat isya tidur lalu sholat tahajud, atau tidur dulu sholat isya langsung disambung dengan sholat tahajud Pak Ustadz? Ya, jadi kalau masalah waktunya yang penting jangan di separuh malam awal. Ya, jadi kalau misalnya mau dilaksanakan agak awalnya itu harus di pertengahan malam yang kedua. Ya. Seandainya, ini kan hanya kita berbicara seandainya dalam satu malam itu ada 12 jam, kalau dibagi 2 berarti kan 6 jam. 6 jam pertama sama 6 jam kedua. Kalau 6 jam pertama anggaplah sebagai ukurannya yaitu dari jam 6 sampai jam 12 malam. Jam 6 malam sampai jam 12 malam. Kemudian 6 jam kedua yaitu dari jam 12 malam hingga ke jam 6 pagi. Tapi kan yang namanya pagi, matahari terbit kan sudah bukan waktu tahajud lagi, batasannya itu yaitu terbitnya fajar di waktu subuh. Nah, berarti kalau misalnya mau melaksanakan ibadah sholat tahajud, yang penting jangan di bawah separuh malam yang awal. Kalau di kita katakanlah jangan di bawah jam 12 malam. Ya, walaupun itu sudah bangun tidur ya Pak. Walaupun sudah bangun tidur. Nah, karena itu tidak termasuk kepada nisfahu. Nah, tidak termasuk kepada pertengahan malam. Kemudian masuklah lebihnya. Misalnya jam 1 itu udah boleh ya. Jam 1 malam atau jam 2. Nah, lebih bagus lagi adalah mepet ke akhir. Misalnya jam 3, jam setengah 4 sambil menanti waktunya adzan subuh. Itu lebih bagus lagi.
Kemudian kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya yang namanya tahajud itu adalah setelah tidur. Jadi tidurnya itu walaupun hanya sebentar, walau saatan, walaupun hanya sebentar saja, sesaat. Yang dimaksud dengan tidur yaitu hilangnya akal, walaupun hanya sebentar saja. Yang penting hilang akal dengan tidur maksudnya, bukan dengan mabuk. Nah, tapi kalau misalnya memang kita ada terkantuk-kantuk, tapi suara kita masih bisa mendengar, masih bisa mengerti apa yang diucapkan orang, ya ini belum hilang akal. Jadi kalau tidur dari hasil kantuknya dia tertidur, kemudian dia sudah tidak ingat apa-apa, yang namanya orang tidur asli. Nah ini sudah dikatakan tidur walaupun hanya beberapa menit saja, itu sudah dianggap tidur dan itu sah untuk melaksanakan sholat tahajud setelah itu. Tapi ingat harus di atas separuh malam yang akhir, seperti itu. Oke, sudah dijawab Ibu pertanyaan sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore, Jamuan Islamia Sore, di mana tema kita adalah sore kali ini tentang yaitu 4 amalan menuju surga. Pak Ustadz, bagaimana dengan sedekah-sedekah kecil begitu Pak Ustadz? Apakah itu juga bisa menjadi salah satu jalan juga bagi kita untuk bisa menuju surga Pak Ustadz, walaupun sedekahnya tidak seberapa besar begitu Pak Ustadz? Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la tahkiron nabi sadokoh walau bisakit tamar. Jangan kau sepelekan masalah pahala sedekah walaupun hanya sepotong kurma. Ya. Bukan 1 biji kurma loh, sepotong kurma. Nah, sepotong aja itu udah berpahala. 1 biji lebih pahalanya. Nah kalau 1 kilo, 1 karung, apalagi 1 kontainer kan. Ya. Jadi jangan kau remehkan masalah sedekah walaupun mampunya hanya sedikit. Karena sesungguhnya kemampuan yang sedikit bagi orang yang tak punya itu bisa membandingi dengan kemampuan banyaknya orang yang berharta banyak. Insya Allah di sisi Allah SWT yang dilihat adalah keikhlasannya, bukan daripada banyak dan sedikitnya, dan juga disesuaikan dengan keadaan kemampuan. Jadi kalau misalnya orang kaya bersedekah 1 juta rupiah ke orang miskin 10.000 rupiah, itu yang menjadi patokannya bukan ukuran nolnya berapa di belakang angka 1, tapi keikhlasannya seperti apa. Makanya ada bahasa, kalau sedekah itu banyak nggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada sedikit nggak ikhlas gitu. Oke, lanjut. Oke, Pak, ini kan kita kan kadang-kadang terpatok dengan sedekah itu harus uang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau konsep sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kan sedekah itu jadi siapa orang yang memiliki harta, falyatasaddaq bimalih, sedekah menggunakan harta. Harta itu apa? Harta itu disebut dengan benda yang kita miliki. Nah, bisa uang, bisa juga fasilitas apa saja yang kita miliki itu namanya harta, selagi itu adalah milik kita. Kemudian apabila kalian tidak mampu mengeluarkan sedekah dengan harta, maka dengan tenaga. Sedekah dengan tenaga. Ada pembangunan masjid, bagi orang yang mampu tapi nggak ada waktu untuk ikut kerja bakti, pasti dia ngirim semen. Betul. Ada orang nggak punya duit tapi dia ada waktu untuk ikut membangun masjid, dia sumbangkan tenaga. Oke, sudah masuk Entah sedekah itu, Pak Ustadz. iya sedekah juga itu, sedekah dengan tenaga. Entah itu motong kayu, entah itu ngaduk semen. Nah kemudian ada orang yang harta nggak punya, tenaga pun nggak punya. Ya. Mungkin dia sakit, mungkin dia sedang atau sudah dalam kondisi sudah tua, tapi dia punya ilmu. Maka fal yatasaddaq bi ilmih, maka sedekahkan ilmunya. Apa artinya? Pendapat apa? Idenya, Ya. idenya, inovasinya, usulannya, gagasannya, sumbangkan selagi itu adalah baik. Baik artinya diterima oleh orang banyak, karena belum tentu baik menurut kita, baik menurut orang lain. Oke. Jadi sedekah itu tidak terbatas hanya kepada harta saja. Demikian. Baik. Demikian kerabat dimanapun Anda sore kali ini, semoga kita bisa lebih memperluas pengetahuan dan juga pengertian daripada tentang sedekah. Pak Ustadz, kita closing saja sore kali ini bersama dengan program Jamaah yang bisa disampaikan sebagai penutup kita. Monggo Pak Ustadz. Jamaah rahimakumullah, para pendengar yang budiman dan juga para pemirsa siaran langsung ini Mas ya, Ya Pak. dari Bas Radio Bintang Angkasa Suara FM Lampung.
Jangan lupa bahwasanya hidup ini tidak lama kok di dunia ini, semua akan kembali kepadanya, kehadirat Allah SWT. Apa yang akan kita bawa? Kalau kita sudah merasa bahwasanya saya sudah dong sholat 5 waktu, tiap Ramadan juga berpuasa, punya harta nisab juga zakat, bahkan saya sudah haji. Oke, itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban yang tidak bisa kita jadikan sebagai fadilah, tidak bisa kita jadikan sebagai andalan. Ya, karena itu kewajiban, mau nggak mau yang namanya kewajiban ya itulah patokannya, dilaksanakan. Nah, kemudian untuk menyempurnakan daripada yang wajib-wajib itu, baik Ramadan, baik 5 waktu, baik haji, baik zakat, kita tambahkan dengan fadilah. Apa itu fadilah? Yaitu sebagai penyempurna dari yang wajib alias ibadah sunnah. Apa itu? Puasa sunat, sodakoh, sholat sunat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, karena itu punya harta banyak dan itu dianggap nisab dan wajib, maka bagi yang tidak mampu, berkunjunglah bersilaturahmi dengan niat lillahi ta'ala, memperpanjang persaudaraan, mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, bahkan mengajak berbuat baik kepada orang yang tidak seagama pun, selagi tidak ada dalam konteks memaksakan agama kepada orang lain, ini bagus. Yuk gotong royong yuk, boleh. Yuk kita bantu orang itu, walaupun yang kita ajak orang yang non muslim, itu boleh. Namanya mengajak kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan untuk masuk ke dalam agama Islam kepada orang yang sudah beragama. Tapi kalau ada orang non muslim bertanya kepada kita tentang Islam, maka terangkanlah tentang Islam itu. Kalau dia ternyata minat untuk masuk Islam, tanya dulu atas dasar apa Anda masuk Islam, ingin masuk Islam. Apakah ada paksaan? Tidak. Kalau saya jawabannya ini kehendak dari saya sendiri, nah kita bantu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setiap orang yang sudah beriman kepada Allah SWT, kemudian wa amila sholehan, mau beramal soleh, maka janji Allah faulaika yadakhulunal jannah wala yudlamuna syai'an. Mereka itulah orang-orang yang dianggap sudah kembali kepada Allah, bertaubat, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dikurangi pahala sedikit pun bagi orang-orang yang telah melaksanakan kebaikan. Hadanallahu wa yakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat Bas Radio dimanapun Anda untuk sore kali ini, demikian kita sudah menyimak dan juga mendengar program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin. Dan terima kasih kerabat Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat menantikan program kami berikutnya dan juga menyimak program kami berikutnya.